Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kapolda Papua pastikan penganiaya anggota BRIMOB adalah kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Ratusan kendaraan terjaring razia dalam operasi patuh. 21 kg ganja asal Papua Nugini dimusnahkan polisi. Peredaran uang rupiah di daerah terpencil, terdepan, dan terluar sangat sedikit. Padahal mata uang rupiah merupakan simbol kedaulatan ekonomi sebuah negara. Selasa kemarin, Bank Indonesia Papua bekerja sama dengan Lantamal 10 Jayapura melepas tim ekspedisi berdaulat rupiah 2022 untuk mendistribusikan mata uang rupiah ke 6 pulau, yakni Pulau Liki, Teba, Waropen, Yapen, Numfor, dan Pulau Bepondi. Kepala Bank Indonesia Papua Juli Budi Winantia mengatakan kegiatan ini merupakan pelayanan kas keliling untuk membantu penyediaan uang rupiah di daerah yang belum terjangkau transportasi umum. Kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal mata uang rupiah. Jadi ini kegiatan untuk memastikan rupiah ada di semua wilayah NKRI. Ini rutin kita lakukan, jadi kita sudah kerjasama dengan TNI AL sejak 2012. Yang di Papua ini adalah kegiatan yang ke-9. Nanti masih akan ada 7 kegiatan lanjutan setelah itu. Kita bawa uang cukup untuk memenuhi kebutuhan di 6 pulau itu. Selain kegiatan penukaran uang, jadi kan maksudnya supaya uang yang lusuh-lusuh itu bisa kita tarik kembali ke Bank Indonesia. Dan itu kita lakukan di 6 pulau. Selain itu kita juga melakukan edukasi cinta, bangga, paham rupiah. Bagaimana kita cinta rupiah, memperlakukan rupiah. Kita bangga sebagai warga Indonesia menggunakan rupiah, karena rupiah itu adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jadi kita juga paham si rupiah itu ya. Jadi selain pengedaran uang, cinta bangga paham rupiah, sosialisasi edukasi, kita juga lakukan ada program sosial Bank Indonesia, jadi bantuan kepada masyarakat sekitar. Jadi 3 kegiatan itu yang kita lakukan di 6 pulau. TNI Angkatan Laut menyiapkan KRI Posespa 870 yang merupakan kapal patroli baru buatan dalam negeri untuk mendukung kegiatan Bank Indonesia mendistribusikan mata uang rupiah. Dukung Bank Indonesia mendistribusikan uang rupiah yang baru ya untuk ditukarkan atau diedarkan kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu cara kita juga untuk meningkatkan atau menimbulkan rasa nasionalisme di masyarakat pulau-pulau terdepan, terluar, dan terpencil ya. Dengan mereka menggunakan mata uang rupiah yang baru ya, tentunya ini kan akan lebih lebih menarik dan lebih bagus, cantik ya kan. Tentunya ini akan menimbulkan rasa nasionalisme, bangga ya menjadi bagian dari masyarakat Indonesia ya, jadi ini dan TNI Angkatan Laut akan mendukung penuh dalam program yang sudah kita tetapkan ya selama beberapa tahun ini dengan Bank Indonesia. Tahun ini Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut akan memperluas jangkauan layanan kas keliling dengan program yang lebih terpadu di wilayah terluar dengan target 81 pulau. Tim ekspedisi juga akan melakukan sosialisasi yang mereka sebut edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, serta program sosial Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. 25 dari 170 anak berhasil lolos seleksi Akademi Sepak Bola Papua. Selanjutnya, calon peserta yang lolos tahap pertama ini akan menjalani tes medis dan psikologi. Papua Football Academy atau PFA saat ini tengah mencari anak-anak muda berbakat untuk dilatih menjadi pemain sepak bola profesional. Anak-anak muda diseleksi berdasarkan kelahiran 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2009 di Merauke. Seleksi berlangsung selama 2 hari.
Mereka yang terpilih dinilai berdasarkan kemampuan individu dan teknik dasar yang dimiliki. Direktur Papua Football Academy Wolfgang Pikal mengatakan setelah menjalani tes psikologi dan medis, anak-anak ini diberangkatkan ke Mimika untuk bergabung dengan anak-anak berbakat lainnya. Kita dapat berapa anak bakat di sini, terus besok kita lanjut dengan tes psikologi dan tes kesehatan. Ini langkah yang terakhir, dan tanggal Juli mulai Academy Operation, kita mulai nanti dengan 30 anak di Timika. Merauke tidak kalah dengan yang tempat atau kota lain di Papua, tidak kalah. Di sini banyak bakat yang bisa bilang bakat mentah. Soalnya tidak banyak klub, tidak banyak SSB di sini. Nah, ini bakat mentah kita bisa bilang. Tapi saya optimis kita dapat anak yang bagus-bagus di sini. Salah seorang anak yang lolos seleksi, Musa Madai, senang berhasil lolos seleksi ke tahap selanjutnya. Ia mengaku telah melakukan persiapan setiap hari sejak mendapat informasi seleksi PFA. Ya sangat senang lah bagi kami yang anak-anak usia 9 tahun. Latihan, setiap hari latihan saja. Sudah lama tahu akan ada pencarian bakat? Iya, tahu. Biasa dari pelatih biasa kasih tahu. Jadi setiap hari latihan. Harapannya ya untuk masa depan lah, sepak bola. Musa dan anak-anak yang lolos seleksi ini berharap bisa mewujudkan cita-cita mereka untuk meraih sukses dengan menjadi pesepak bola terkenal asal Papua. PFA juga berencana akan melanjutkan seleksi pencarian bakat di Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga Kampung Cendrawasih yang berada di Pelabuhan Pomako Mimika tidak menduga kedatangan rombongan polisi yang membawa sembako. Rombongan yang dipimpin Kasat Lantas Polres Mimika datang membawa sembako berupa mie instan, beras, gula, serta minyak goreng. Sembako gratis ini tentu mendapat sambutan gembira dari warga Kampung Cendrawasih. Martina Yiwiti misalnya, ia sangat membutuhkan bantuan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Bapak-Bapak polisi, kami merasa mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan bansos yang sudah diberikan kepada masyarakat selingkungan LS Asma. Wakapolres Mimika Kompol Praja Ganda Wiratama mengatakan bantuan sembako ini merupakan kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut HUT Bayangkara. Kita melaksanakan bansos juga di tempat panti asuhan dan tempat masyarakat pokok masyarakat yang kami anggap masih kurang mampu melakukan bantuan dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-76. Dan salah satu temanya adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi dan reformasi struktural untuk menciptakan Indonesia tangguh dan bisa tumbuh. Di hari yang sama, Polres Mimika juga membagikan sembako di sejumlah panti asuhan Kristen dan Muslim. Bantuan ini diterima langsung pemilik panti dan anak-anak di panti asuhan. Terima kasih kedatangan ini dan semua yang diberikan kepada panti bantuan untuk panti Santa Susana. Terima kasih Tuhan berkati. Dan Bapak Bayi Rasul mengucapkan untuk Hari Bayangkari ke-76 mudah-mudahan kedepannya semakin jaya dan sukses selalu. Sementara itu di Merauke, sejumlah tokoh agama berterima kasih ke pihak kepolisian karena telah menjalin silaturahmi dan memberikan bantuan ke sejumlah tempat ibadah. Harapan kami Polres Merauke semakin maju dan bisa mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Polres Merauke kiranya dapat terus menjaga keamanan, memberikan kenyamanan bagi masyarakat supaya bisa masyarakat bisa nyaman gitu. Mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasi, sumbangan atau bantuan yang diberikan kepada kami. Moga-moga bantuan tersebut bisa berguna buat umat kami, khususnya umat Kabupaten Merauke. Bagi-bagi sembako juga dilakukan di sejumlah ruas jalan di Merauke. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua.
Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.